Episode dimulai. Acara mehendi berlangsung meriah. Kusum mendekati gadis mehendi dan dengan lembut berkata, tuliskan nama Mangal dan Adit di tangan mereka. Biarkan cinta mereka terlihat dalam setiap garis indah ini. Gadis mehendi mengangguk dan mulai bekerja dengan penuh teliti. Lipika dan Laksmi menari dengan riang, tubuh mereka bergerak mengikuti irama dol. Mangal yang awalnya hanya tersenyum melihat dari kejauhan, akhirnya ikut menari bersama. Mereka bertiga menari bersama dengan penuh kebahagiaan. Soumya yang bersembunyi di sudut ruangan tertegun melihat pemandangan itu. Wajahnya berubah muram, dan hatinya terbakar cemburu melihat Mangal tampak begitu bahagia. Setelah beberapa saat, Kartik tiba-tiba menarik tangan Adit untuk menari bersama, lalu menggandeng Laksmi. Musik pun berganti lebih ceria. Kartik menari dengan Laksmi, sementara Adit sedikit kikuk mulai menari bersama Mangal. Mereka pun menari dengan penuh sukacita. Soumya yang melihatnya dari balik tirai tak mampu menahan amarahnya lagi dan menjatuhkan dekorasi. Ketika musik berhenti sejenak, Kartik mengangkat tangannya dan berkata, lihatlah, kedua mempelai ini sungguh sempurna bersama. Mari kita berikan tepuk tangan paling meriah untuk Kak Mangal dan Kak Adit. Suara tepuk tangan memenuhi ruangan. Di tengah suasana riang, ponsel Laksmi berdering. Ia pun keluar untuk menerima telepon. Sementara itu, musik kembali mengalun. Lagu Mahive menggema, membuat suasana semakin semarak. Adit dan Mangal menari dengan langkah perlahan, penuh harmoni, disaksikan keluarga yang bersorak gembira. Namun tiba-tiba Akshar menabrak gelas jus dan isinya tumpah ke sari Mangal. Akshar pun mengatakan, Ibu, maafkan aku. Mangal tersenyum lembut, dan berkata, tidak apa-apa, sayang. Mangal bergegas pergi membersihkan sarenya. Sementara dari kejauhan, Soumya yang sejak tadi bersembunyi mengatakan, ini kesempatan terbaikku. Aku harus menceritakan semuanya pada Mangal sekarang. Sementara itu, di luar, Laksmi baru saja selesai berbicara di telepon. Tiba-tiba Laksmi menemukan sebuah dompet di lantai. Laksmi pun mengambilnya, dan dengan terkejut berkata, ini dompet Kak Adit. Mengapa dompet Kak Adit ada di sini? Laksmi bergegas kembali masuk dan langsung mendekati Adit dengan mengatakan, Kak, bagaimana mungkin dompetmu ada di luar rumah? Kemana sebenarnya kau pergi? Adit terperangah sejenak, lalu cepat-cepat menutupinya dengan berkata, kau gila, Laksmi. Itu pasti jatuh sendiri. Laksmi dengan tegas mendesak Adit dengan mengatakan, jangan berbohong padaku, Kak. Kau harus menjawab kemana kau menyelinap keluar. Adit pun kehilangan kesabaran dan berkata, hentikan drama ini, Laksmi. Kau selalu curiga pada segala sesuatu. Percayalah kalau aku bilang itu hanya jatuh. Aku tidak punya waktu untuk ini. Pergi sana dan urus acara kakakmu. Jangan ganggu aku lagi. Adit pun meninggalkan Laksmi dengan wajah yang tegang. Sementara Santi dari kejauhan mendengar percakapan mereka, dan dengan curiga mengatakan, Adit harus menjawab karena pasti ada sesuatu yang disembunyikannya. Beberapa saat kemudian, Santi masuk ke kamar dan matanya terbelalak saat melihat Adit bersama seorang gadis. Nafasnya tercekat dan dengan marah berteriak, astaga, mengapa aku masih hidup untuk melihat semua ini? Semua anggota keluarga pun datang mendekati Santi, dan terkejut melihatnya. Kusum dengan terkejut berkata, Soumya. Semua orang terkejut mendengar perkataan Kusum. Laksmi menatap Adit tajam dan mengatakan, Kak, apakah kau menyelinap keluar hanya untuk bertemu dengannya? Katakan yang sebenarnya. Adit menunduk kemudian dengan suara berat berkata, aku minta maaf. Ya, aku berbohong pada kalian semua. Mangal teringat ucapan Soumya sebelumnya tentang Adit yang pernah tinggal bersamanya saat ulang tahunnya. Mangal mendekat dan menggenggam tangan Soumya. Namun tiba-tiba Mangal sadar karena itu bukan tangan Soumya, melainkan sebuah boneka manekin. Semua orang pun terkejut melihatnya. Adit dengan dingin mengatakan, kalian semua salah paham. Aku memang menyelinap keluar, tapi bukan untuk hal buruk. Aku ingin memberi kejutan pada Mangal. Aku membeli sari ini untuknya. Karena tokonya terbakar waktu itu, jadi Mangal tidak bisa membelinya. Karena itu aku memajangnya di sini dengan bantuan manekin. Itulah sebabnya aku keluar diam-diam. Kalian semua selalu menciptakan drama dari hal kecil. Mangal yang masih bingung menatap Adit dan berkata, Adit, apakah kau melakukan ini untukku? Adit pun mengangguk dan mengatakan, ya, Mangal, maafkan aku. Aku hanya ingin membuatmu bahagia. Mangal pun tersenyum dengan air mata di matanya dan mengatakan, terima kasih, Adit. Aku benar-benar senang dengan kejutan ini, dan maafkan aku karena sempat meragukanmu. Kusum pun merasa lega, dan berkata, kita semua pernah membuat kesalahan. Mari jangan memperbesar masalah ini. Namun Santi menoleh ke arah Laksmi dan mengatakan, tapi semua kekacauan ini dimulai karena Laksmi. Adit menatap Laksmi tajam dan berkata, Laksmi, mengapa kau selalu berusaha membuktikan kalau aku salah? Dan mengapa kau begitu membenciku? Kartik segera membela Laksmi dengan mengatakan, Kak, jangan salah paham. Laksmi hanya mengatakan apa yang ia lihat. Adit menggeleng kesal dan berkata,
Laksmi, aku tidak bisa seperti Kartik yang selalu berbicara manis atau bernyanyi untuk istrinya. Aku hanya pria biasa yang bekerja di kantor setiap hari. Mungkin membosankan, tapi itu aku. Kusum menatap Laksmi dan mengatakan, Laksmi, ayo minta maaflah pada Adit. Kau sudah membuat drama besar tanpa alasan. Kartik pun mencoba melindungi Laksmi dengan mengatakan, Bibi, Laksmi tidak bermaksud membuat kekacauan. Dia hanya menyampaikan apa yang terlihat olehnya. Semua orang terdiam mendengar perkataan Kartik. Setelah beberapa saat, Adit menyadari bahwa Mangal belum makan apapun sejak tadi. Dengan penuh perhatian, Adit membawakan makan dan minum untuk Mangal. Adit pun mengatakan, Mangal, minumlah ini dulu. Kau pasti haus. Mangal tersenyum dan segera meminum serta memakan samosanya. Kusum yang melihat hal itu ikut tersenyum dan berkata, kalian berdua ini memang manis sekali. Semoga kalian selalu bahagia. Namun di saat kebersamaan, Soumya sedang merencanakan sesuatu. Dengan wajah penuh dendam, Soumya mencetak beberapa foto mesra dirinya bersama Adit, lalu diam-diam meninggalkannya di kamar Mangal. Dan mengatakan, ini cara terbaik untuk membuka mata Mangal dan membongkar siapa Adit sebenarnya. Soumya segera menutupinya dengan kain merah, dan bergegas pergi. Sementara di sisi lain, anak-anak menghampiri Mangal dan Adit dengan wajah penuh semangat, berkata, Ayah, Ibu, kami sudah menyiapkan kejutan untuk kalian berdua. Dengan riang mereka membuka penutupnya, sementara di dalamnya tersusun rapi foto-foto kebersamaan Adit, Mangal, dan seluruh keluarga. Mangal dan Adit pun terharu melihat usaha anak-anak mereka. Namun dari kejauhan, Soumya terperanjat melihat fotonya dengan Adit telah diganti. Sementara Lipika tersenyum puas, dan mengenang saat melihat Soumya keluar dari kamar Adit. Dengan cepat, Lipika kembali mengganti foto-foto tersebut dengan gambar keluarga. Lipika pun mengatakan kejutan yang manis sekali. Laksmi dengan bahagia berkata, Isyana, Akshar, kalian memang manis sekali. Adit tersenyum, lalu memeluk anak-anak penuh rasa syukur. Setelah beberapa saat, Lipika menarik Soumya masuk ke sebuah ruangan dengan kasar, dan dengan suara tajam mengatakan, seberapa rendah kau akan membungkuk, Soumya? Kau datang ke sini untuk apa? Apakah untuk menghancurkan rumah tangga kakakku? Dan bahkan sekarang kau berani mengganti foto kejutan keponakanku dengan fotomu. Soumya menatap Lipika dan dengan sinis berkata, Lipika, sekarang kau ingin memihak kakakmu. Setelah menerima semua hadiah dariku, kau berpura-pura suci. Dan jangan berbohong, Lipika. Aku tahu kau juga membenci Mangal. Sementara Lipika dengan marah mengatakan, Soumya, apakah kau buta? Adit sudah memilih kakakku Mangal. Apa kau tidak bisa terima? Dan kau tidak akan pernah bisa menggantikan posisi kakakku, karena kau hanya akan selalu menjadi orang ketiga. Jika kau masih punya harga diri, maka pergilah sekarang juga. Soumya mendorong Lipika hingga terjatuh, lalu menguncinya di kamar, dan kemudian bergegas keluar dengan wajah penuh amarah. Dari balik pintu, Lipika berteriak, Soumya, buka pintu ini sekarang juga. Sementara di sisi lain, Mangal yang sarenya terkena noda pergi ke kamar kecil untuk membersihkannya. Saat itu Soumya mengetuk pintu luar dan berkata, Mangal, apakah kau di dalam? Aku harus bicara denganmu. Ini tentang Adi dan ini sangat penting. Namun pintu justru dibuka oleh Kusum. Wajah Kusum berubah menjadi merah padam begitu melihat Soumya berdiri di sana. Dengan geram, Kusum menarik Soumya keluar dan menamparnya. Kusum mengatakan, beraninya kau datang ke rumahku lagi. Tidak cukupkah kau membuat masalah? Siapa yang ingin kau temui? Kau sudah melampaui batas. Keributan itu membuat semua orang datang berkumpul. Adit yang terkejut melihat Soumya hanya bisa terdiam. Santi berteriak, dia penyihir. Kenapa dia selalu kembali ke sini? Mangal pun dengan penuh kebingungan berkata, apa yang sedang kau lakukan di sini, Soumya? Kusum dengan marah mengatakan, untuk apa kau datang? Katakan sekarang. Soumya yang sudah terbakar emosi dengan lantang berkata, kalian ingin tahu untuk apa aku ke sini? Baiklah, aku akan katakan. Aku datang untuk menemui pacarku. Semua orang tercengang mendengar perkataan Soumya. Laksmi menatap Adit dan mengatakan, pacar, apa maksud semua ini? Soumya menoleh ke arah Mangal, dan dengan wajah penuh menantang berkata, kau ingin tahu siapa cintaku? Lihat baik-baik, Mangal. Cinta dalam hidupku adalah suamimu sendiri, Tuan Adit Saksena. Suasana pun mendadak hening. Semua mata tertuju pada Adit. Sementara Mangal terbelalak, dadanya berdegup kencang, menunggu jawaban dari suaminya. Soumya dengan lantang kembali berkata, Adit tidak pernah mencintaimu, Mangal. Kau hanya wanita sederhana yang membosankan. Kau adalah orang kedua. Cinta sejati Adit adalah aku. Aku pacarnya, dan hari ini aku ingin semuanya tahu kebenarannya. Namun Adit tiba-tiba berteriak, cukup, Soumya. Jangan satu kata pun lagi keluar dari mulutmu. Kau yang mengejarku, Soumya. Aku sudah berkali-kali mengatakan padamu bahwa aku pria beristri. Aku mencintai keluargaku. Tapi kau keras kepala,
terus memaksakan dirimu. Dan sekarang kau berani memfitnahku di depan keluargaku. Kau tidak punya tempat di rumah ini. Sekarang keluar dari sini. Soumya mencoba menahan, tetapi air matanya pun jatuh dan berkata, Adit, aku mencintaimu. Kau tidak bisa meninggalkanku seperti ini. Adit pun segera membawanya keluar, dan dengan marah mengatakan, Soumya, mencintaimu adalah kesalahan terbesarku. Kau bukan siapa-siapa bagiku. Pergilah sekarang sebelum aku sendiri yang menyeretmu keluar. Tiba-tiba Soumya pun keluar dari halusinasinya, sementara Kusum meminta Soumya untuk segera pergi dari rumahnya. Soumya hanya bisa menangis.